Shalom. Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan karena sampai dengan hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Itulah anugerah Tuhan yang baik. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita bersyukur kita boleh berkumpul di tempat ini dan kita akan merenungkan sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk membuka Alkitab kita, khususnya dari Perjanjian Baru di dalam surat Kolose pasal yang pertama ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Namun saya akan membacakan ayat pilihannya saja, yaitu ayatnya yang ke-15, 23, 21 sampai dengan 23. Ayat 15, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sungguh lebih utama dari segala yang diciptakan. Ayat yang ke-21, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Ayatnya yang ke-23, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeserkan dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar, yang telah dikabarkan dan seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya membuat judul perenungan, yaitu Cinta Kasih Allah Memulihkan Segenap Ciptaannya, dilandaskan pada teks yang tadi. Dan untuk itu mari kita melihat sedikit latar belakang dari Kolose ini, biar ketika kita masuk ke dalam perenungan kita tahu situasi apa yang ada atau yang terjadi pada saat itu. Yang pertama, Kolose terletak di Asia Kecil. Yang berikut ada ajaran palsu yang mempertanyakan kedudukan Kristus. Berarti pada saat itu jemaat di Kolose ada persoalan tentang siapa itu Kristus. Kristus dipertanyakan lagi di dalam jemaat Kolose. Selanjutnya ada pengajaran dari guru palsu tentang penyembahan kepada malaikat. Ini menjadi persoalan karena mereka sudah beriman kepada Kristus, tetapi ada pengajaran dari lain yang bisa membuat mereka berbalik atau mundur daripada Kristus. Lalu ada komunitas agama di Kolose yang mempraktekkan pemujaan terhadap Kaisar. Berarti pada kondisi saat itu komunitas yang ada di sana punya persoalan yang cukup menonjol, persoalan dogmatis di dalam kehidupan jemaat di Kolose. Nah, pada kali ini saya akan menguraikan 3 hal yang dapat kita pelajari dari teks ini. Pertama, segala sesuatu diciptakan di dalam Dia, di dalam Kristus, dan semuanya ada di dalam Dia. Kita perhatikan ayatnya yang ke-15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sungguh lebih utama dari segala yang diciptakan. Berarti surat ini ingin memberitahu kepada kita tentang siapa itu Kristus. Teks ini sedang berapologetika. Teks ini sedang mempertanggungjawabkan siapa itu Kristus bagi jemaat. Siapa itu Kristus sebenarnya? Identitas Kristus dipertanyakan. Jadi surat ini, khusus teks ini sedang berapologetika, sedang mempertanggungjawabkan siapa itu Kristus. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa dari ayat ini menegaskan tentang keutamaan Kristus. Siapa itu Kristus? Menjadi pertanyaan penting, siapa itu Kristus di dalam hidupmu? Apakah Kristus hidup di dalam
dirimu atau tidak? Apakah Kristus bercahaya di dalam dirimu atau tidak? Ataukah Kristus hanya sebatas pengetahuan di dalam pikiranmu dan Kristus tidak pernah hadir di dalam hatimu? Pikirkan ini baik-baik. Kita perhatikan pada ayatnya yang ke-16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Ini menunjukkan keistimewaan dari Kristus, bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Ini menunjukkan bahwa Kristus di atas segala-galanya, karena semua diciptakan di dalam Dia, baik yang ada di surga maupun yang di bumi. Ini perlu kita perhatikan, supaya jangan sampai kita membuat statement merendahkan Kristus. Jangan sampai kita mengaku Kristen, tetapi Kristus direndahkan. Apalah arti hidupmu jika engkau Kristen tetapi Kristus tidak ada di dalam hidupmu? Ini perlu kita renungkan. Maka dari ini kita menyadari bahwa umat Allah harus berpegang teguh bahwa Kristus adalah gambar Allah dan semua diciptakan di dalam Dia dan semua ada di dalam Dia. Kalau semua diciptakan di dalam Dia, maka tidak ada alasan untuk kita merendahkan orang lain. Kenapa? Karena semua diciptakan dalam Dia. Tidak ada alasan untuk kita merusak lingkungan kita. Tidak ada alasan untuk kita merusak alam kita. Penebangan pohon yang berlebihan dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa dari tindakan manusia menunjukkan tidak menghargai bahwa semua itu diciptakan oleh Allah, diciptakan di dalam Kristus. Kalau kita menyadari bahwa semua diciptakan di dalam Kristus, maka kita patut untuk menjaganya. Maka selepas dari ini, saya tidak mau lihat ada mahasiswa teologi buang sampah sembarangan di lingkungan kampus. Perhatikan itu baik-baik. Jangan ngaku iman, tapi buang sampah sembarangan. Karena apa? Lingkungan kita ini semuanya pepohonan yang ada di kampus ini, kita tahu semua diciptakan oleh Tuhan. Dan kita patut untuk merawatnya. Poin yang kedua yaitu Dia Kristus adalah kepala bagi jemaat dan Allah telah memperdamaikan manusia atau semua orang oleh darah salib Kristus. Jemaat di Kolose mendapat kabar gembira bahwa mereka diperdamaikan oleh darah salib Kristus. Maka kalau sudah diperdamaikan dengan salib Kristus, mereka tidak boleh hidup di dalam dosa lagi. Mereka tidak boleh kembali kepada penyembahan berhala. Mereka tidak boleh kembali kepada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada saat itu sebelum mereka mengenal Kristus. Kenapa? Karena mereka telah didamaikan oleh Kristus. Kalau mereka didamaikan oleh Kristus, mereka harus hidup taat kepada Dia. Kepada Dia yang mana? Dia yang menyelamatkan hidup mereka. Amin. Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini penting kita sadari bahwa Kristus ditinggikan di dalam surat ini. Kita perhatikan Kolose 1 ayat 18. Ia kepala tubuh, yaitu jemaat. Dia kepala atas jemaat. Dia kepala atas jemaat di Kolose. Kalau dia kepala, Kolose menjadi jemaat. Berarti Kolose ada di dalam pimpinan Dia. Dia yang adalah kepala, yang senantiasa memimpin umatnya. Dengan demikian, kalau kehidupan kita menaruh Kristus sebagai kepala, kita menaruh kehidupan kita untuk dipimpin oleh Kristus. Dengan demikian, kehidupan kita harus Kristus ditinggikan. Kristus ditinggikan dan tidak boleh direndahkan. Ini perlu kita perhatikan. Dan kita melihat bahwa surat ini cukup spesial. Kristus ditinggikan. Kita perhatikan pada ayat yang ke-20. Oleh Dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Dan Dia yang menyatakan sesudah itu digenakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Semua orang, khusus jemaat Kolose, mereka diperdamaikan oleh Allah di dalam Kristus. Maka menjadi pertanyaannya, hidup kita apakah sudah diperdamaikan oleh Kristus atau tidak? Atau jangan sampai kehidupan kita sebagai mahasiswa teologi tetapi kita hidup jauh daripada Tuhan. Kita hidup masih dalam kemabukan, kita hidup masih dalam pesta pora, lalu kita menganggap itulah iman kepada Kristus.
omong kosong. Saya tidak percaya iman semacam itu. Kenapa? Karena Kristus telah menamaikan seharusnya membawa kita pada perubahan ke arah yang mana? Ke arah serupa dengan Kristus. Kita meniru Kristus dalam artian kita mengikuti apa yang Dia inginkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuk pada poin yang ketiga. Jemaat Kolose hidup jauh dari Allah, namun telah dipanggil untuk hidup di dalamnya dan harus bertekun. Mereka hidup jauh dari Allah pada saat mereka masih hidup dalam penyembahan yang salah, tetapi mereka dipanggil dan dituntut untuk harus hidup bertekun di dalam. Perhatikan ayat yang ke-21. Kamu yang tahu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hatinya dan pikiran. Dikatakan selanjutnya, nyata dari perbuatan jahat. Berarti jemaat di Kolose pada saat itu mereka bukan saja musuh Allah di dalam hati, mereka bukan saja musuh Allah di dalam pikiran, tetapi mereka musuh Allah dari perbuatan mereka. Ini menunjukkan bahwa ada persoalan yang luar biasa, bahwa mereka jahat. Dari perbuatan mereka menunjukkan bahwa mereka jahat. Tapi apa? Mereka telah dipanggil untuk ada dalam persekutuan yang penuh dengan Allah. Pada ayat 22 mengatakan, sekarang diperdamaikan di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Maka menjadi omong kosong kalau saudara mengatakan bahwa saudara beriman tetapi masih hidup jauh daripada Allah. Menjadi omong kosong kalau saudara mengatakan bahwa engkau masih ikut teologi tetapi masih pacaran yang tutup pintu dosa. Dengan alasan hujan kas, kita tutup pintu. Tutup pintu buat apa? Tutup pintu. Itu malah dia masuk sampai dalam kamar. Ini menjadi pertanyaan penting, menjadi refleksi bagi kita. Setiap saat kita dengar ada kasus, mereka buat kasus, kami perwalian Ibu Asep ceramah. Saya tidak mempersoalkan itu karena itu saya terima itu. Kenapa? Saya dikuatkan oleh dosen saya. Tetapi menjadi teguran bagi kita semua supaya jangan sampai kita ada di dalam problem seperti ini. Ayat yang terakhir mengatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh, tidak bergoncang, jangan bergeser dari kebenaran Injil yang telah kamu dengar. Pertama kita diminta untuk bertekun. Pertanyaannya, kita sudah bertekun apa tidak? Sudah apa belum? Atau suam-suam buku? Lalu kita diminta untuk tetap teguh dan tidak bergoncang. Berarti kita tidak boleh mau digeserkan oleh tawaran dunia. Dengan demikian kita harus hidup di dalam Kristus supaya kita tidak digeserkan. Tetaplah percaya kepada Injil yang menyelamatkan kami. Dari sini ada 3 hal yang sudah kita pelajari. Dan saya mau katakan, tetaplah percaya kepada Kristus, sebab Dia tidak pernah meninggalkan dan tak pernah mengecewakan. Ada satu lagu Kristen tempo lama, lagu lama. Itu liriknya mengatakan, tak pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa kuserahkan semua, berjalan sertanya semakin bahagia, tak pernah kecewa untuk selamanya. Dengarlah, Kristus tak pernah mengecewakanmu. Hari ini engkau mendengarkan firman Tuhan. Jika engkau sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, maka engkau harus tetap ada di dalam Kristus. Engkau harus menghargai alam ini karena itu diciptakan dalam Kristus. Engkau harus menghargai sesama manusia karena kita semua diciptakan di dalam Kristus Yesus. Dan kita juga harus menghargai hidup kita, bahwa kita telah dibaharui, telah diperdamaikan dengan Allah. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menopang saya dan saudara, menopang Bapak Ibu dosen, menopang teman-teman mahasiswa, dan juga menopang diri saya sendiri. Dan biarlah kerohanian kita boleh bertumbuh di dalam Kristus. Amin.